Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, kediaman peninggalan almarhum Pak Surya tampak tenang. Namun atmosfer di dalamnya masih terasa berat oleh aroma bunga Kamboja dan sisa-sisa duka. Alia duduk di tepi ranjangnya. Jemarinya mengelus bingkai foto perak yang menampilkan wajah teduh ayahnya. Sudah 7 hari sejak tanah merah itu menutup jasad sang ayah. Satu-satunya pelindung yang ia miliki sejak ibunya tiada. Di tengah kesunyian itu, pintu kamar terbuka perlahan. Randy, suaminya, masuk dengan nampan berisi segelas susu hangat dan sepiring kecil roti gandum. Wajah Randy tampak begitu kuyu, seolah ia ikut memikul beban duka yang sama besarnya dengan yang dirasakan Alia. Sayang, kamu harus makan. Sejak pemakaman, kamu hampir tidak menyentuh nasi, ucap Randy dengan suara bariton yang lembut, penuh perhatian. Ia duduk di samping Alia, meletakkan nampan di nakas, lalu merangkul bahu istrinya dengan protektif. Aku tidak mau kamu jatuh sakit. Ayah pasti sedih melihat putri kesayangannya seperti ini. Alia menatap suaminya dengan mata yang masih sembab. Terima kasih, Mas. Aku masih merasa ini seperti mimpi. Ayah pergi begitu cepat. Randy mencium kening Alia lama. Sebuah kecupan yang bagi Alia saat itu terasa seperti oase di tengah gurun. Ada aku, Al. Aku dan ibu akan selalu menjagamu. Kita akan melewati ini bersama. Tak lama kemudian, Ibu Sari, ibu mertua Alia, masuk ke kamar dengan langkah tergesa namun sopan. Ia langsung memeluk Alia, memberikan kehangatan yang tampak tulus. Ibu Sari adalah sosok wanita parubaya yang selalu tampil rapi dengan sanggul kecilnya. Di lingkungan mereka, ia dikenal sebagai mertua idaman karena sikapnya yang sangat menghargai menantu. Alia, nak, ibu tadi memasakkan sup ayam kesukaanmu. Kamu harus kuat. Ya, harta dan perusahaan ayahmu itu besar. Jangan sampai pikiranmu kacau karena telat makan. Serahkan saja urusan administrasi pemakaman dan tetek bengek lainnya pada Randy. Kamu fokus menenangkan diri saja, ujar Ibu Sari sambil mengelus punggung tangan Alia. Alia tersenyum tipis, merasa sangat beruntung. Di saat ia kehilangan pilar utamanya, ia memiliki suami dan mertua yang begitu pengertian. Ia tidak menyadari bahwa di balik pelukan hangat itu, Ibu Sari dan Randy saling bertukar tatap, sebuah tatapan yang tidak mengandung duka, melainkan sebuah rencana yang sudah lama matang. Beberapa jam kemudian, Alia turun ke lantai bawah. Ia melihat Randy sedang sibuk dengan tumpukan map di ruang kerja ayahnya. Ruangan itu biasanya terlarang bagi siapapun kecuali Pak Surya dan Alia. Namun, Randy masuk ke sana dengan dalih ingin membantu merapikan berkas-berkas penting agar Alia tidak perlu bersusah payah. Mas, apa ada yang bisa kubantu? Tanya Alia di ambang pintu. Randy sedikit terlonjak, namun dengan cepat ia menguasai diri. Ia menutup sebuah map besar berwarna biru. Oh, tidak ada, sayang. Aku hanya sedang memisahkan mana tagihan rumah sakit yang belum lunas dan mana dokumen aset. Kamu istirahat saja di taman belakang. Udara segar bagus untukmu. Alia mengangguk patuh. Namun, saat ia berbalik menuju taman, ia sempat melihat Ibu Sari keluar dari dapur dengan ponsel di telinga, berbicara dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik. Alia tidak menaruh curiga. Ia mengira mertuanya sedang mengurus catering untuk pengajian nanti malam. Di taman belakang, Alia duduk di kursi rotan favorit ayahnya. Ia teringat pesan ayahnya sebulan sebelum meninggal. Alia, jaga dirimu baik-baik. Di dunia ini, tidak semua senyum itu tulus. Kadang, orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling menginginkan apa yang kita punya. Saat itu, Alia menganggap ayahnya hanya sedang melankolis karena penyakit jantungnya. Namun kini, di tengah kesunyian taman, kalimat itu bergaung kembali. Mengapa ayahnya tiba-tiba bicara seperti itu? Apakah ayahnya melihat sesuatu yang tidak ia lihat? Alia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran negatif. Randy telah mendampinginya selama 3 tahun. Randy adalah pria dari keluarga sederhana yang ia cintai karena kemandiriannya. Atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Randy bekerja di perusahaan ayahnya sebagai manajer pemasaran.
dan selama ini kinerjanya cukup baik. Namun, jika Alia mau jujur pada diri sendiri, ada beberapa kejanggalan kecil yang selama ini ia abaikan. Seperti bagaimana Randy selalu bertanya tentang detail asuransi jiwa ayahnya, atau bagaimana Ibu Sari sering mengeluh tentang rumah mereka yang terlalu kecil untuk status Randy sekarang. Sore harinya, suasana rumah kembali sibuk untuk persiapan doa 7 harian. Randy tampak sangat sibuk menyambut tamu, berperan sebagai menantu yang berbakti di depan rekan bisnis almarhum Pak Surya. Ia menerima ucapan duka dengan wajah yang diset sedemikian rupa agar terlihat tegar namun rapuh. Randy benar-benar pria hebat, bisik salah seorang kerabat jauh yang terdengar oleh Alia. Pak Surya beruntung punya menantu seperti dia. Dia yang mengurus semuanya sekarang. Alia hanya tersenyum getir. Sebagian dirinya merasa lega, namun sebagian lagi merasa seperti ada yang hilang dari kendalinya. Semua akses komunikasi, dokumen, bahkan kunci-kunci aset seolah-olah berpindah tangan ke Randy dengan begitu halus tanpa ia sadari. Malam itu, setelah para tamu pulang, kelelahan fisik dan mental membuat Alia ingin segera beristirahat. Ia berjalan menuju lantai atas, namun langkahnya terhenti saat melewati ruang tengah. Ia melihat Ibu Sari sedang duduk di sofa dengan wajah yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi raut sedih atau simpati. Yang ada hanyalah wajah dingin yang sedang menghitung sesuatu di atas kertas. "Bu, belum tidur?" tanya Alia lembut. Ibu Sari tersentak. Lalu dengan gerakan kilat ia menyembunyikan kertas itu di bawah bantal sofa. Senyum, mertua baiknya, langsung terpasang kembali secara otomatis. Alia. Belum. Nak, ibu cuma lagi cek daftar tamu tadi. Takut ada yang terlewat tidak diberi bingkisan. Kamu tidurlah duluan. Nak, biar ibu yang urus sisanya. Alia mengangguk dan melanjutkan langkahnya ke kamar. Namun, rasa penasaran mulai tumbuh. Ada sesuatu yang aneh dengan cara mertuanya menyembunyikan kertas itu. Saat masuk ke dalam kamar, ia melihat Randy sedang di kamar mandi. Ponsel Randy tergeletak di atas meja nakas dan terus bergetar. Sebuah pesan singkat muncul di layar kunci. "Kapan kita bisa bertemu? Aku merindukanmu. Bagaimana dengan rencananya? Apakah sudah lancar?" Jantung Alia berdegup kencang. Siska. Nama itu tidak asing. Itu adalah nama wanita yang dulu hampir menjadi tunangan Randy sebelum mereka menikah. Yang menurut Randy sudah lama pergi ke luar negeri dan putus kontak. Alia ingin meraih ponsel itu. Namun suara pintu kamar mandi terbuka membuatnya mengurungkan niat. Ia segera merebahkan diri dan pura-pura tidur. Randy keluar, mengambil ponselnya, dan terdengar mengetik sesuatu dengan cepat. Tak lama kemudian, ia naik ke tempat tidur, mengecup pipi Alia yang terpejam, dan membisikkan kata-kata yang kini terdengar mengerikan di telinga Alia. "Tidurlah yang nyenyak. Alia sayang. Sebentar lagi, semua bebanmu akan hilang." Alia tetap memejamkan mata, namun hatinya bergejolak. Beban. Apa yang dimaksud Randy? Apakah itu harta warisannya? Atau dirinya sendiri yang dianggap beban? Malam itu, di bawah selimut yang sama dengan pria yang ia cintai, Alia pertama kali merasakan kedinginan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa rumah yang selama ini ia anggap istana, mungkin sebenarnya adalah sarang ular yang sedang menunggu saat yang tepat untuk mematuknya. Topeng itu masih terpasang sangat rapi, namun retakannya mulai terlihat. Alia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menjadi korban yang lemah. Jika benar mereka sedang bersandiwara, maka ia akan mengikuti naskah mereka sampai saatnya ia sendiri yang menuliskan bab penutupnya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah gorden kamar Alia, namun kehangatannya tidak mampu mengusir rasa dingin yang mulai membeku di hati Alia. Pesan dari nama, Siska, semalam terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Siapa Siska? Benarkah Randy masih berhubungan dengan masa lalunya? Ataukah rencana yang dimaksud dalam pesan itu berkaitan dengan harta ayahnya? Alia memutuskan untuk tetap tenang. Ia turun ke bawah dengan wajah datar, mencoba mempertahankan topeng, istri yang sedang berduka. Di ruang makan, Ibu Sari sudah duduk manis dengan secangkir teh dan sepiring pisang goreng.
Pagi. Sayang, Randy sudah berangkat ke kantor ayahmu lebih awal. Katanya ada beberapa berkas mendesak yang harus ditandatangani atas nama direksi. Ucap Ibu Sari dengan nada yang sangat meyakinkan. Dia kasihan melihatmu lelah. Jadi dia memutuskan untuk mengambil alih tugas-tugas berat itu. Alia tersenyum tipis, meski hatinya mencelos. Mas Randy memang sangat pengertian, Bu. Setelah sarapan yang terasa hambar, Alia memutuskan untuk membersihkan perpustakaan pribadi ayahnya. Ia butuh kesibukan agar pikirannya tidak melantur. Namun, saat ia sedang mengelap deretan buku, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Ibu Sari masuk ke ruang tengah yang letaknya berseberangan dengan perpustakaan. Hanya terpisah oleh pintu kayu jati yang tebal namun sedikit terbuka. Terdengar suara nada sambung dari ponsel Ibu Sari. Alia, entah karena dorongan apa, menghentikan aktivitasnya dan berdiri di balik pintu, mendengarkan. Halo, Randy? Kamu sudah di kantor? Suara Ibu Sari terdengar lantang. Lalu ia mengecilkan volumenya. Namun di rumah yang sunyi itu, suaranya tetap terdengar jelas oleh telinga Alia yang tajam. Iya, Ibu hanya mau memastikan. Bagaimana? Apa pengacara tua itu sudah memberikan draft pembagian warisannya? Ingat, jangan sampai Alia curiga kalau kita sedang mengincar likuiditas perusahaannya. Alia menahan napas. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya akan terdengar sampai keluar. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri, menyalakan mode perekam suara, dan mendekatkannya ke celah pintu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah Ibu Sari menjauh. Sepertinya ia berjalan menuju balkon belakang sambil terus berbicara. Alia mengikuti dengan sangat hati-hati, bersembunyi di balik pilar besar dekat ruang makan. Di balkon, Ibu Sari tampak sangat santai. Ia meletakkan ponselnya di meja kayu dengan mode loudspeaker sambil asyik memetik daun-daun kering dari tanaman hias. Rupanya, ia merasa sangat aman karena mengira Alia sedang berada jauh di perpustakaan atau di lantai atas. Tenang saja, Bu. Suara Randy terdengar dari loudspeaker ponsel itu. Suaranya terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada lembut dan penyayang yang biasa ia tunjukkan pada Alia. Suara itu terdengar dingin, penuh perhitungan, dan sombong. Pengacara itu bilang semua aset cair akan diproses dalam 2 minggu. Aku sudah menyiapkan dokumen pengalihan kuasa. Alia itu bodoh. Dia cuma perlu aku peluk sedikit dan aku tangisi. Dia pasti akan menandatangani apa saja yang aku sodorkan. Ibu Sari tertawa kecil. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Alia berdiri. Bagus. Ibu sudah tidak sabar pindah dari rumah kuno ini. Ibu mau rumah di kawasan elit yang pernah kita lihat itu. Oh ya, bagaimana dengan Siska? Siska sudah tidak sabar. Bu. Dia mengeluh terus karena aku harus pura-pura tidur dengan Alia setiap malam. Dia bilang dia muak melihat foto-foto kemesraan palsuku di media sosial. Jawab Randy sambil terkekeh. Tapi aku bilang padanya, tunggu saja sampai warisan ayahnya jatuh ke tanganmu. Setelah semua aset berpindah, aku tidak perlu lagi bersandiwara. Alia menggigit bibirnya begitu keras hingga rasa besi dari darah mulai terasa di lidahnya. Air mata mulai menggenang. Namun ia menolak untuk membiarkannya jatuh. Ia harus mendengar semuanya. Lalu, apa rencanamu setelah uang itu cair? Tanya Ibu Sari lagi, kali ini sambil duduk santai di kursi goyang. Tentu saja, Bu. Aku akan langsung menceraikannya dan membawa hartanya untuk menikah lagi dengan Siska secara resmi. Kita akan hidup mewah di luar negeri jika perlu. Meninggalkan si yatim piatu itu membusuk di sini tanpa sepeser pun. Dia pikir aku benar-benar mencintainya? Hah, kalau bukan karena perusahaan ayahnya yang menggoda, aku tidak akan sudi menikah dengan wanita membosankan seperti dia. Mereka berdua tertawa bersama di telepon. Tawa yang sangat lepas. Tawa kemenangan dari dua orang yang merasa telah berhasil menjerat mangsanya. Tiba-tiba, terdengar suara bel rumah berbunyi. Ibu Sari tersentak. Sudah dulu ya, Ren. Ada tamu mungkin. Atau kurir. Nanti kita sambung lagi. Ingat, jaga sikapmu saat pulang nanti. Manjakan dia sedikit lagi. Ibu Sari mematikan sambungan telepon, atau setidaknya itu yang dia pikirkan. Dengan terburu-buru,
Ia meletakkan ponselnya di atas meja balkon dan masuk ke dalam rumah untuk mengecek pintu depan. Namun, karena tergesa-gesa, jarinya rupanya tidak menekan tombol end call dengan sempurna, atau mungkin layar ponselnya sedang sedikit error. Alia melihat ponsel itu masih menyala. Ia memberanikan diri mendekat. Di layar ponsel Ibu Sari, panggilan masih berlangsung. Rupanya Randy juga belum mematikan teleponnya karena sedang sibuk berbicara dengan seseorang di kantornya. Alia berdiri di samping meja itu, menatap layar ponsel yang menunjukkan durasi panggilan yang masih berjalan. Dari seberang telepon, ia mendengar suara Randy yang sedang berbicara dengan suara lantang kepada Siska, yang rupanya ada di ruangan kantor yang sama dengannya. "Sayang, tenanglah. Ibu baru saja menutup telepon," ucap Randy di seberang sana. "Dengar, setelah Alia menandatangani surat itu minggu depan, kita akan langsung booking paket pernikahan di Bali. Pakai uang ayahnya. Bukankah itu puitis?" Lalu terdengar suara wanita, tinggi dan manja. "Aku mau berlian yang paling besar. Randy, aku sudah lelah jadi simpanan selama 3 tahun ini. Kamu janjikan dia tidak akan dapat apa-apa. 1 rupiah pun tidak akan kutinggalkan untuknya," jawab Randy mantap. Dia akan keluar dari rumah itu hanya dengan baju yang melekat di badannya. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia mengambil ponsel Ibu Sari dengan tangan gemetar. Lalu dengan gerakan cepat, ia menekan tombol merah. Klik. Sambungan terputus. Ia meletakkan kembali ponsel itu di posisi semula dengan presisi yang luar biasa. Ia menghapus jejak air matanya, merapikan rambutnya, dan menarik napas panjang untuk menstabilkan detak jantungnya. Penderitaan yang tadinya berupa kesedihan mendalam kini telah bermutasi menjadi kemarahan yang dingin dan murni. Alia bukan lagi wanita lemah yang hancur karena duka. Di detik itu, Alia yang lama telah mati bersama ayahnya. Ia berjalan kembali ke perpustakaan tepat saat Ibu Sari kembali ke balkon setelah menerima paket dari kurir. "Alia, kamu di sana, Nak?" panggil Ibu Sari dari kejauhan. "Iya, Bu. Aku di perpustakaan, sedang merapikan buku-buku ayah," sahut Alia dengan suara yang terdengar ceria. Sebuah keceriaan palsu yang bahkan lebih sempurna daripada akting Randy. Ibu Sari tersenyum puas. Sama sekali tidak menyadari bahwa mangsa yang dia tertawakan baru saja mencabut duri dari kakinya dan sedang menyiapkan taring yang jauh lebih tajam. Alia menatap lurus ke arah deretan buku hukum milik ayahnya. "Kalian ingin hartaku? Kalian ingin melihatku menderita?" batin Alia. "Mari kita lihat siapa yang akan berlutut dan histeris di akhir cerita ini." Masalah besar tidak sedang datang kepada Alia. Masalah besar itu adalah Alia sendiri, dan ia baru saja dimulai. Alia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Ia memoleskan lipstik berwarna merah lembut, menyisir rambutnya hingga rapi, dan memastikan tidak ada sisa air mata yang merusak riasannya. Di balik pantulan matanya yang jernih, kini tersimpan kedinginan sedalam palung samudra. Ia baru saja selesai mendengarkan rekaman percakapan di ponselnya berkali-kali. Suara tawa Randy dan Ibu Sari yang merencanakan kehancurannya. "Permainan dimulai, Mas," bisiknya pada bayangan itu. Ia turun ke lantai bawah dengan langkah ringan. Di meja makan, Randy sudah pulang dari kantor, tampak sibuk dengan tabletnya. Saat melihat Alia, pria itu segera meletakkan gadgetnya dan memasang wajah penuh empati yang biasa ia gunakan. "Sayang, kamu tampak jauh lebih segar sore ini," ujar Randy sambil menarikan kursi untuk Alia. "Aku senang melihatmu mulai bangkit. Ayah pasti bangga melihat putrinya sekuat ini." Alia tersenyum, sebuah senyum yang ia latih di depan cermin selama 1 jam. "Terima kasih, Mas. Aku sadar, meratap terus-menerus tidak akan mengembalikan ayah. Aku harus mulai belajar mengurus peninggalan ayah, seperti yang Mas sarankan." Mata Randy berkilat sesaat. Sebuah kilatan keserakahan yang kini bisa dibaca Alia dengan jelas. Tentu saja. Tapi jangan memaksakan diri. Urusan bisnis itu rumit dan kotor. Biarkan aku yang menangani bagian yang sulit. Kamu cukup menikmati hasilnya saja. Ibu Sari muncul dari dapur membawa semangkuk buah potong. "Benar kata suamimu, Al.
Perempuan itu kodratnya dilindungi. Kamu cukup fokus pada kesehatan mentalmu. Soal aset dan perusahaan, Randy sudah sangat paham luar dalam. Alia mengangguk patuh. Tampak seperti istri penurut yang mereka harapkan. Iya, Bu. Oh ya, Mas. Besok aku ingin pergi ke butik sebentar. Aku merasa butuh suasana baru dan mungkin membeli beberapa baju. Boleh aku minta kunci mobil cadangan? Mobilku sedang masuk bengkel, kan? Randy tertawa kecil. Merasa Alia benar-benar sudah masuk ke dalam genggamannya. Tentu. Pakai saja apa yang kamu mau. Kartu kreditmu juga masih aktif, kan? Pakailah untuk menyenangkan dirimu. Keesokan harinya, Alia memang pergi ke butik. Namun itu hanya persinggahan selama 15 menit. Setelah memastikan tidak ada mobil yang membuntutinya, ia memacu mobilnya menuju sebuah kawasan perkantoran tua di sudut kota yang jarang dikunjungi kalangan sosialita. Ia berhenti di depan sebuah papan nama kayu yang sudah agak kusam, Kantor Hukum Baskoro Orekan. Pak Baskoro adalah sahabat karib ayahnya sekaligus pengacara pribadi keluarga selama 30 tahun. Ia adalah satu-satunya orang yang ayahnya percayai sepenuhnya. Alia, ada apa nak? Kenapa tidak menelepon dulu? Pak Baskoro menyambutnya dengan raut wajah khawatir. Pria tua itu tahu betul betapa hancurnya Alia saat pemakaman. Alia tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara percakapan Randy dan Ibu Sari. Sepanjang rekaman diputar, wajah Pak Baskoro yang tadinya ramah berubah menjadi merah padam. Tangannya yang memegang pena tampak gemetar karena menahan amarah. Binatang. Desis Pak Baskoro setelah rekaman berakhir. Aku sudah curiga pada pemuda itu sejak dia pertama kali melamarmu. Tapi ayahmu selalu bilang bahwa kamu mencintainya. Ayah tidak salah, Om. Aku yang salah karena buta. Ucap Alia tenang. Suaranya tidak bergetar sedikit pun. Sekarang, aku ingin tahu apa yang sebenarnya ayah tinggalkan untukku. Randy bilang semua aset cair akan jatuh ke tangannya dalam 2 minggu. Pak Baskoro tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung rahasia. Ia beranjak ke brankas besar di sudut ruangan dan mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam yang sangat tebal. Ayahmu bukan orang bodoh, Alia. Pak Surya tahu bahwa cinta bisa membutakan. Tapi logika harus tetap berjalan. Beliau sudah menyiapkan sebuah saringan untuk menantu dan besannya. Pak Baskoro membuka map itu. Apa maksudnya, Om? Ada klausul khusus dalam wasiat yang belum sempat dibacakan secara resmi. Randy hanya tahu tentang draft awal yang dia curi dari laci kantor ayahmu. Draft yang memang sengaja dibiarkan ayahmu untuk ditemukan. Di draft itu, seolah-olah semua kuasa jatuh ke tangan suami jika istri dianggap tidak mampu secara mental. Jelas Pak Baskoro. Ia menyodorkan sebuah dokumen asli yang bermaterai lengkap. Tapi di dokumen asli ini, ada syarat mutlak. Warisan hanya bisa dicairkan sepenuhnya setelah 1 tahun masa berkabung. Dan hanya jika tidak ada bukti pelanggaran moral seperti perselingkuhan atau upaya penipuan dari pihak pasangan. Jika terbukti ada pengkhianatan, maka seluruh aset, termasuk yang sudah digunakan oleh suami selama pernikahan, harus dikembalikan kepada istri atau jatuh ke yayasan amal. Dan yang paling penting, Alia. Pak Baskoro menatap mata Alia dengan tajam. Ayahmu memberikan hak veto padamu. Kamu bisa membatalkan semua surat kuasa yang pernah kamu tanda tangani hanya dengan satu pernyataan tertulis dariku, tanpa perlu persetujuan Randy. Alia merasakan beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ayahnya ternyata telah memasang benteng perlindungan untuknya dari balik liang lahat. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Om? Mainkan peranmu, Alia. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka mulai memakai uang itu. Semakin banyak mereka membelanjakan harta ayahmu sekarang, semakin besar lubang yang mereka gali untuk diri mereka sendiri nanti. Aku akan mulai mengumpulkan bukti hubungan Randy dengan wanita bernama Siska itu secara profesional. Alia mengangguk. Aku ingin mereka merasakan posisi di mana mereka merasa sudah memiliki dunia. Lalu dalam sekejap, dunia itu runtuh di atas kepala mereka. Aku suka semangatmu. Pak Baskoro memberikan sebuah kartu nama kecil yang tidak mencolok. Gunakan nomor ini jika ada keadaan darurat.
Dan satu lagi, jangan pernah biarkan mereka tahu kamu sudah menemuiku. Alia keluar dari kantor hukum itu dengan kepala tegak. Saat dalam perjalanan pulang, ia sengaja mampir ke toko perhiasan mewah. Ia membeli sebuah kalung berlian yang sangat mahal menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan ayahnya. Sesampainya di rumah, Ibu Sari langsung menyambutnya. Matanya tertuju pada kotak perhiasan di tangan Alia. "Wah, apa ini, Al?" tanya Ibu Sari dengan nada penasaran yang kental. Alia membukanya, memamerkan berlian yang berkilau indah. "Ini untuk Ibu. Sebagai tanda terima kasih karena Ibu sudah begitu baik padaku selama masa duka ini." Mata Ibu Sari membelalak. Ia segera mengambil kalung itu dan mencobanya di depan cermin. "Ya ampun, Alia. Kamu memang menantu yang paling mengerti Ibu. Cantik sekali." Alia tersenyum manis, namun dalam hatinya ia berbisik, "Pakai saja, Bu. Nikmati kilaunya sekarang. Karena sebentar lagi, kalung itu akan menjadi salah satu bukti penggelapan dana yang akan membuatmu menangis histeris di depan polisi." Malam itu, saat makan malam, Randy tampak sangat puas melihat ibunya senang. Ia merasa Alia sudah benar-benar kehilangan kewaspadaannya karena kesedihan. "Mas, besok ada draft dokumen dari kantor yang harus kutandatangani, kan?" tanya Alia di sela-sela makannya. Randy tersedak kecil karena senang. "Ah, iya, benar. Besok aku bawa pulang. Hanya dokumen rutin untuk kelancaran operasional perusahaan." "Tentu, Mas. Apapun untukmu," jawab Alia. Di bawah meja, tangan Alia mengepal kuat. Ia tahu dokumen itu kemungkinan besar adalah upaya Randy untuk mengalihkan beberapa aset properti. Tapi Alia tidak takut. Dengan bantuan Pak Baskoro, ia akan menandatangani dokumen yang sudah dimodifikasi tanpa sepengetahuan Randy. Pesta penyambutan untuk kehancuran mereka baru saja dimulai, dan Alia adalah konduktor orkestranya. Keserakahan adalah api yang tidak pernah puas. Dan Alia tahu persis cara menyiramkan bensin ke dalamnya tanpa terlihat bersalah. Seminggu setelah kunjungan rahasianya ke kantor Pak Baskoro, suasana di rumah besar itu berubah drastis. Jika sebelumnya Ibu Sari dan Randy masih menahan diri, kini mereka mulai menunjukkan taringnya, seolah-olah harta almarhum Pak Surya sudah resmi berpindah ke rekening mereka. Pagi itu, Ibu Sari duduk di ruang makan dengan tumpukan brosur desain interior di hadapannya. Ia tidak lagi sekadar meminta pendapat, melainkan sudah mulai memerintah. "Alia, Ibu rasa furnitur di ruang tamu ini sudah terlalu kuno. Kayu jati tua seperti ini membuat rumah terasa suram dan seperti rumah hantu. Ibu sudah menghubungi desainer interior untuk mengganti semuanya dengan gaya modern klasik. Biayanya tidak seberapa, hanya sekitar 500 juta untuk tahap awal," ujar Ibu Sari sambil menyeruput kopinya dengan gaya angkuh. Alia yang sedang mengupas buah apel terhenti sejenak. Ia menatap mertuanya dengan tatapan yang seolah-olah penuh kekaguman. 500 juta? Wah, Ibu memang punya selera yang tinggi. Tapi, apakah Mas Randy setuju? Randy yang baru saja turun tangga sambil merapikan dasinya langsung menyambar pembicaraan. "Tentu saja aku setuju. Al, Ibu berhak menikmati masa tuanya dengan nyaman. Lagi pula, perusahaan ayah bulan ini mencatatkan keuntungan yang lumayan. Anggap saja ini investasi untuk kenyamanan kita bersama." Alia mengangguk pelan, menyembunyikan kilat dingin di matanya. "Kalau begitu, lakukan saja, Bu. Tapi, karena status warisan masih dalam proses administrasi di bawah pengawasan Om Baskoro, aku tidak bisa mengeluarkan uang tunai sebanyak itu dari rekening pribadi ayah sekaligus." Randy menajamkan pendengarannya. "Lalu bagaimana?" "Begini saja." Alia meletakkan pisau apelnya dengan anggun. "Aku akan meminta bagian keuangan perusahaan untuk mengeluarkan dana itu sebagai pinjaman modal, sementara atas nama Ibu. Nanti setelah warisan cair sepenuhnya, aku tinggal menandatangani surat pemutihan hutang, jadi Ibu tidak perlu mengembalikannya. Tapi untuk prosedur audit, Ibu perlu menandatangani beberapa berkas formalitas agar tidak jadi temuan pajak." Randy dan Ibu Sari saling berpandangan. Bagi mereka, kata pemutihan hutang
terdengar seperti musik yang indah. Mereka sama sekali tidak mencurigai istilah prosedur audit yang disebutkan Alia. Ah, kamu memang pintar mengurus hal seperti itu, Alia. Mana berkasnya? Ibu tanda tangan sekarang juga, ucap Ibu Sari antusias. Alia mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tasnya. Di bagian atas tertulis, surat permohonan dana operasional, namun di bagian pasal-pasal kecil yang tercetak rapat di bawahnya, yang sudah disiapkan oleh Pak Baskoro, dokumen itu adalah perjanjian hutang piutang pribadi dengan jaminan aset apapun yang dimiliki oleh penanda tangan, lengkap dengan bunga harian yang fantastis jika terjadi wan prestasi. Dengan tangan yang gemetar karena nafsu, Ibu Sari membubuhkan tanda tangannya di atas materai tanpa membaca satu baris pun pasal di dalamnya. Randy pun ikut menandatanganinya sebagai saksi, memperkuat jeratan leher yang sedang mereka pasang sendiri. Selesai. Sekarang, Ibu bisa mulai renovasi, kan? Tanya Ibu Sari dengan mata berbinar. Tentu, Bu. Uangnya akan ditransfer sore ini ke rekening Ibu, jawab Alia manis. Setelah Randy berangkat kerja, Alia tidak tinggal diam. Ia mulai menjalankan taktik berikutnya. Ia tahu bahwa Randy sering menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah Siska. Alia sengaja memancing Randy dengan memberikan umpan yang lebih besar. Malam harinya, saat Randy baru pulang, Alia menyambutnya dengan sebuah kotak kecil berisi kunci mobil bermerek mewah. Mas, aku tahu mobilmu yang sekarang sudah sering masuk bengkel. Ini kunci untuk mobil baru di garasi. Aku memesannya khusus untukmu sebagai hadiah karena sudah begitu lelah mengurus perusahaan ayah, ucap Alia. Randy hampir melompat kegirangan. Mobil itu adalah mobil impiannya yang harganya mencapai miliaran rupiah. Ia segera memeluk Alia, memberikan ciuman di pipi yang bagi Alia terasa seperti lendir siput yang menjijikan. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku janji akan bekerja lebih keras lagi untukmu, ucap Randy penuh kebohongan. Padahal, mobil itu dibeli Alia atas nama perusahaan dengan sistem leasing yang cicilannya dipotong langsung dari bonus yang seharusnya diterima Randy di akhir tahun. Namun, Alia sudah mengatur agar dalam catatan pembukuan, mobil itu tercatat sebagai aset pinjaman jabatan yang bisa ditarik sewaktu-waktu jika pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik. Randy yang merasa sudah sangat kaya, langsung menelepon Siska malam itu juga saat Alia pura-pura mandi. Alia mendengarkan dari balik pintu kamar mandi melalui mikrofon kecil yang ia pasang di bawah meja nakas. Siska, sayang, aku baru saja dapat mobil baru dari si bodoh itu. Besok aku jemput kamu. Kita makan siang di restoran paling mahal di Jakarta. Tenang saja, hartanya mulai mengalir deras ke kantongku. Sebentar lagi, rumah ini juga akan jadi milik kita. Suara Siska terdengar manja di seberang sana. Oh, Randy, aku sudah tidak sabar. Ibu mertuamu juga sudah janji mau mengajakku belanja tas branded minggu depan. Alia tersenyum dingin di dalam kegelapan kamar mandi. Jadi, Ibu Sari juga sudah mulai menjalin hubungan akrab dengan selingkuhan anaknya? Bagus. Semakin banyak mereka terlibat, semakin mudah bagi Alia untuk menghancurkan mereka dalam satu kali pukul. Beberapa hari kemudian, renovasi rumah mulai dilakukan. Tukang-tukang bangunan menghancurkan tembok dan mengganti ubin marmer yang sebenarnya masih sangat bagus. Ibu Sari bertindak layaknya ratu di istana, membentak para pekerja dan memesan furnitur-furnitur impor yang harganya tidak masuk akal. Ia bahkan mulai berani membawa Siska masuk ke dalam rumah saat Alia pamit pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Ibu Sari memperkenalkan Siska kepada para asisten rumah tangga sebagai calon nyonya besar yang baru. Alia, yang sebenarnya tidak pergi keluar kota melainkan memantau dari kamera CCTV tersembunyi yang baru dipasang di sudut-sudut rumah, melihat semuanya dari layar ponselnya di sebuah hotel kecil. Ia melihat Siska mencoba baju-baju di kamarnya. Ia melihat Ibu Sari tertawa bersama Siska sambil meminum wine koleksi ayahnya. Nikmatilah, para parasit, gumam Alia sambil menatap layar ponsel. Hancurkan rumah itu sesuka kalian. Belanjakan uang itu semau kalian. Karena setiap rupiah yang kalian keluarkan hari ini adalah paku yang aku tancapkan di peti mati karir dan masa depan kalian.
Alia kemudian menelepon Pak Baskoro. Om, semua bukti transaksi dan rekaman CCTV hari ini sudah tersimpan di server. Bagaimana dengan progres penyelidikan latar belakang Siska? Lancar, Alia. Jawab Pak Baskoro di seberang sana. Kamu akan terkejut siapa Siska sebenarnya. Dia bukan hanya selingkuhan Randy. Dia punya rahasia yang akan membuat Randy maupun ibunya terkena serangan jantung seketika. Aku akan mengirimkan berkasnya besok. Alia menutup telepon. Ia merasa puas. Strategi, memberi untuk menghancurkan. Ini bekerja lebih baik dari yang ia bayangkan. Randy dan Ibu Sari sudah terlalu mabuk oleh harta yang mereka pikir telah mereka kuasai. Hingga mereka lupa bahwa pemilik seharta itu sedang berdiri di kegelapan. Menunggu waktu yang tepat untuk menyalakan lampu dan mengakhiri pertunjukan mereka. Babak baru akan segera dimulai. Dan kali ini, Siska, sang simpanan, yang akan menjadi pion utama dalam kehancuran Randy. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan bagi mereka yang sedang merasa menang. Namun bagi Alia, informasi adalah senjata paling mematikan. Setelah menerima map coklat dari Pak Baskoro, Alia menghabiskan malam di kamar hotelnya dengan saksama mempelajari setiap lembar dokumen mengenai Siska. Ternyata, Siska bukan sekadar mantan kekasih yang kembali hadir. Nama aslinya adalah Francisca Dewi, seorang wanita yang memiliki rekam jejak panjang sebagai pemburu harta. Yang lebih mengejutkan, Siska saat ini masih tercatat sebagai istri siri dari seorang pria yang sedang mendekam di penjara karena kasus penipuan. Lebih dari itu, Siska memiliki hutang judi yang menumpuk di beberapa tempat. Alasan dia begitu gencar mendesak Randy adalah karena ia dikejar oleh penagih hutang. Jadi, Randy bukan hanya mengkhianatiku, tapi dia sedang membawa bom waktu ke dalam rumah ini. Gumam Alia sambil menatap foto Siska yang sedang tertawa lebar di sebuah klub malam. Alia kembali ke rumah keesokan harinya dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mendapati Ibu Sari sedang duduk di ruang tengah yang sudah setengah berantakan karena proses renovasi. Alia, kamu sudah pulang. Ibu Sari tampak sedikit gugup. Ia segera merapikan beberapa majalah mode yang berserakan. Bagaimana perjalanan bisnismu? Lancar, Bu. Aku hanya lelah sedikit. Oh ya, aku dengar dari asisten rumah tangga kalau kemarin ada teman Mas Randy yang datang berkunjung. Siapa ya? Aku ingin menyapa jika dia datang lagi. Tanya Alia dengan nada sangat polos. Ibu Sari berdeham, mencoba mencari alasan. Oh, itu Siska. Teman lama Randy dari luar negeri. Dia kebetulan lewat dan mampir. Anaknya sangat sopan. Dia bahkan membantuku memilih warna cat untuk ruang makan ini. Alia tersenyum lebar. Wah, benarkah? Kalau begitu dia pasti orang yang sangat baik. Mengapa kita tidak mengundangnya makan malam saja besok? Mas Randy pasti senang jika teman lamanya disambut baik di sini. Ibu Sari terperangah. Ia tidak menyangka Alia akan seberani itu. Di satu sisi, ia takut Randy akan kesulitan bersandiwara. Namun di sisi lain, ia berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk mulai memperkenalkan Siska secara perlahan ke dalam lingkungan rumah agar nantinya transisi, pergantian istri, berjalan mulus. Ide yang bagus. Nak, ibu akan bilang pada Randy. Jawab Ibu Sari dengan antusiasme yang dipaksakan. Malam itu, saat Randy pulang, Ibu Sari menyampaikan rencana makan malam tersebut. Randy awalnya panik, namun setelah Ibu Sari meyakinkannya bahwa Alia sama sekali tidak curiga, Randy justru merasa sombong. Ia merasa telah berhasil, menjinakkan Alia hingga Alia bersedia menjamu selingkuhannya sendiri. Hari makan malam pun tiba. Alia secara khusus meminta koki rumah memasak makanan mewah. Ia mengenakan gaun hitam yang elegan namun sederhana. Sementara Ibu Sari tampil berlebihan dengan kalung berlian pemberian Alia. Pukul 7 malam, Siska datang. Ia mengenakan gaun merah yang sangat mencolok, tanpa kontras dengan suasana rumah yang sedang berduka. Ia membawa sebuah buket bunga yang aromanya sangat menyengat. Alia, perkenalkan, ini Siska. Siska, ini Alia, istriku. Ucap Randy dengan suara yang sedikit bergetar. Alia menyambutnya dengan pelukan hangat. Senang sekali bertemu denganmu, Siska.
Mas Randy sering bercerita tentang masa lalu kalian. Katanya kalian sangat dekat dulu. Siska tersenyum sinis, meski suaranya dibuat semanis mungkin. Iya, kami memang tidak pernah benar-benar bisa terpisah. Alia, senang akhirnya bisa melihat rumah besar ini dari dekat. Makan malam berlangsung dengan penuh ketegangan yang tersembunyi. Randy dan Siska sesekali saling mencuri pandang dan bersentuhan tangan di bawah meja, tidak menyadari bahwa Alia memperhatikan setiap gerak-gerik mereka melalui pantulan sendok peraknya. Siska, Mas Randy bilang kamu baru kembali dari luar negeri. Di bidang apa kamu bekerja? Tanya Alia sambil memotong steaknya dengan tenang. Siska tampak sedikit gagap. Oh, aku mengelola bisnis properti kecil-kecilan di Singapura. Alia mengangguk. Hebat sekali. Kebetulan sekali. Aku sedang mencari mitra untuk mengaudit aset properti ayah di luar negeri. Mungkin kamu bisa membantu? Atau mungkin suamimu? Pertanyaan terakhir itu membuat Siska tersedak air minumnya. Wajahnya berubah pucat. Suami, aku belum menikah. Alia. Oh, benarkah? Maafkan aku. Aku hanya mengira wanita secantik dan sesukses kamu pasti sudah ada yang memiliki. Atau mungkin sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Alia menatap Siska tepat di matanya. Randy segera memotong pembicaraan. Sudahlah, Al. Kenapa pertanyaannya jadi seperti interogasi? Siska kesini untuk bertamu, bukan untuk wawancara kerja. Aku hanya tertarik, Mas. Lagi pula, Siska sepertinya sangat paham tentang keuangan. Tadi ibu bilang Siska juga membantu memilih aset untuk renovasi rumah kita. Ujar Alia sambil tersenyum manis ke arah Ibu Sari. Suasana menjadi sangat kaku. Ibu Sari mencoba mengalihkan pembicaraan ke arah warisan. Ngomong-ngomong soal aset, Randy bilang besok adalah hari pembacaan wasiat terakhir di kantor Pak Baskoro, kan? Randy mengangguk penuh percaya diri. Iya, semua sudah siap. Besok adalah hari yang besar untuk keluarga kita. Alia menyesap wainnya perlahan. Benar, Mas. Besok akan menjadi hari yang sangat besar. Mungkin yang terbesar dalam hidupmu. Setelah makan malam selesai dan Siska pulang, Randy merasa sangat puas. Ia menganggap Alia benar-benar bodoh. Ia bahkan berani berbisik pada ibunya di dapur. Ibu lihat kan? Dia tidak tahu apa-apa. Besok setelah tanda tangan warisan, aku akan langsung membawa Siska liburan. Alia, yang berdiri di balik bayangan lorong, hanya mendengarkan dengan hati yang sedingin es. Ia sudah menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar untuk hari esok. Ia tidak hanya akan mengungkap perselingkuhan mereka, tapi ia akan memastikan bahwa Siska, wanita yang mereka puja itu, adalah orang yang akan ikut menyeret mereka ke jurang kehancuran ekonomi. Malam itu, sebelum tidur, Alia mengirim pesan singkat kepada Pak Baskoro. Semua pion sudah di posisi. Besok, kita jatuhkan rajanya. Ia berbaring di samping Randy, merasakan kebencian yang mendalam, namun ia tetap tenang. Besok adalah hari di mana topeng kasih sayang itu akan dicopot dengan paksa, dan tawa mereka akan berubah menjadi jeritan histeris yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah-olah alam pun sedang menahan napas menunggu sebuah badai besar. Randy bangun dengan semangat yang meluap-luap. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal, dan berkali-kali merapikan rambutnya di depan cermin. Baginya, hari ini bukan sekadar hari pembacaan wasiat, melainkan hari penobatan dirinya sebagai penguasa baru harta kekayaan keluarga Surya. Ibu Sari pun tak kalah sibuk. Ia mengenakan kebaya sutra dengan bros emas besar di dadanya. Randy, pastikan semua dokumen pengalihan aset itu sudah siap di tasmu. Jangan sampai ada yang terlewat saat Pak Baskoro memberikan kesempatan tanda tangan. Bisik Ibu Sari di meja sarapan. Matanya berkilat penuh ketamakan. Alia turun dari tangga dengan gaun putih gading yang sangat sederhana. Wajahnya tampak pucat. Sebuah akting yang ia sempurnakan untuk memberi kesan bahwa ia masih rapuh dan bergantung sepenuhnya pada suaminya. Sudah siap, sayang? Tanya Randy sambil menggandeng tangan Alia dengan posesif. Tenang saja. Aku akan mendampingimu di setiap langkah.
Hari ini hanya formalitas agar kamu tidak perlu lagi memikirkan masalah uang. Alia hanya mengangguk kecil. Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu dan ibu. Mereka berangkat menuju kantor hukum Baskoro Orekan menggunakan mobil mewah yang baru saja dibeli. Di dalam mobil, Randy terus menggenggam tangan Alia, namun pikirannya sudah melayang ke arah Siska dan rencana pernikahan mereka di Bali. Sesampainya di kantor, Pak Baskoro sudah menunggu di ruang rapat utama yang berdinding kaca besar. Wajah pengacara tua itu tampak sangat formal, tanpa senyuman sedikit pun. Di atas meja jati yang panjang, terletak sebuah map kulit hitam tebal dengan segel lilin merah yang masih utuh. Silakan duduk, ujar Pak Baskoro dingin. Matanya sempat melirik Alia, memberikan kode rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Randy duduk dengan tegak, berusaha menunjukkan wibawa seorang calon direktur utama. Ibu Sari duduk di sampingnya, sudah siap dengan pulpen emas di tangannya seolah dia yang akan menandatangani wasiat itu. Sesuai dengan amanah almarhum Pak Surya, Pak Baskoro memulai. Hari ini adalah pembacaan wasiat final dan menyeluruh mengenai seluruh aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta kelanjutan kepemimpinan di PT Surya Kencana. Pak Baskoro membuka segel lilin tersebut dengan perlahan. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara kertas yang bergeser. Poin pertama, suara Pak Baskoro menggema. Seluruh kepemilikan saham mayoritas jatuh kepada putri tunggal beliau, Alia Putri Surya. Randy mengangguk kecil. Masih tenang. Ini sesuai draft yang ia ketahui. Selama Alia adalah pemiliknya, sebagai suami, ia merasa memiliki kontrol penuh. Namun, lanjut Pak Baskoro, nadanya tiba-tiba meninggi. Terdapat klausul khusus pada poin ketujuh yang ditambahkan almarhum 2 bulan sebelum wafat. Klausul ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Randy mengerutkan kening. Klausul apa, Pak? Di draft sebelumnya tidak ada poin ketujuh. Pak Baskoro menatap Randy dengan tajam melalui kacamata minusnya. Draft yang Anda lihat mungkin adalah draft mentah. Dokumen ini adalah yang sah. Saya bacakan bahwa seluruh harta warisan, termasuk aset perusahaan dan hak guna bangunan, berada dalam status lock asset atau pembekuan selama 10 tahun masa pernikahan Alia dan suaminya. Wajah Randy mendadak pucat. Maksudnya pembekuan? Jadi saya tidak bisa mengelola dananya. Bisa, jawab Pak Baskoro tenang. Tetapi, setiap pengeluaran di atas 100 juta rupiah harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Independen yang ditunjuk langsung oleh saya. Dan yang lebih krusial adalah poin berikutnya. Jika terjadi perceraian yang disebabkan oleh pihak suami, atau jika ditemukan bukti pengkhianatan dalam bentuk perselingkuhan atau penipuan finansial oleh pihak suami, maka hak kelola suami dicabut seketika. Seluruh aset yang telah diberikan atau dipinjamkan kepada suami dan keluarganya harus dikembalikan dalam waktu 2x 24 jam ke kas perusahaan. Ibu Sari terpekik pelan. Apa? Mana bisa begitu? Itu tidak adil bagi Randy yang sudah bekerja keras. Ini adalah harta Pak Surya, Ibu Sari. Beliau berhak menentukan syarat bagi siapapun yang ingin menyentuhnya. Balas Pak Baskoro dingin. Randy mencoba tetap tenang. Meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia melirik Alia yang pura-pura terisak pelan di sampingnya. Sial, pikir Randy. Aku harus tetap bertahan dalam pernikahan ini setidaknya sampai aku bisa menemukan cara untuk membatalkan klausul ini. Tapi bagaimana dengan Siska? Ada satu lagi. Pak Baskoro mengeluarkan sebuah amplop tambahan. Pak Surya juga meninggalkan tugas khusus bagi saya untuk melakukan audit gaya hidup terhadap keluarga ahli waris setiap 3 bulan sekali. Jika ditemukan ada dana perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan Alia, maka itu akan dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Randy menelan ludah dengan susah payah. Ia teringat mobil mewah yang baru ia pakai, renovasi rumah Ibu Sari, dan apartemen yang ia sewa untuk Siska menggunakan kartu kredit perusahaan. Semuanya tiba-tiba terasa seperti jerat yang mencekik lehernya. Bagaimana, Randy? Apakah Anda bersedia menandatangani berita acara ini sebagai saksi dan penjamin? Tanya Pak Baskoro sambil menyodorkan sebuah dokumen. Randy ragu-ragu.
Jika ia tidak tanda tangan, warisan tidak akan cair dan ia akan jatuh miskin seketika. Jika ia tanda tangan, ia berada dalam pengawasan ketat. Namun, karena sifat sombongnya, ia berpikir bahwa ia masih bisa mengakali Alia yang terlihat lemah itu. Tentu saja, jawab Randy dengan suara yang dipaksakan mantap. Ia menandatangani dokumen itu, diikuti oleh Alia yang menyapu air matanya. Setelah keluar dari kantor, suasana di dalam mobil sangat berbeda. Randy yang tadinya ceria kini tampak sangat gelisah. Ibu Sari pun terus mengoceh tentang betapa jahatnya Pak Surya karena tidak mempercayai menantunya sendiri. Alia menatap keluar jendela, melihat jalanan Jakarta yang macet. Di dalam tasnya, ia menggenggam ponsel yang berisi laporan audit awal dari Pak Baskoro. Ia tahu bahwa Randy sudah melanggar klausul itu bahkan sebelum tinta tanda tangannya kering. "Mas, kenapa wajahmu tegang begitu?" tanya Alia lembut. Tangannya mengelus lengan Randy. "Jangan khawatir. Selama Mas setia padaku dan jujur, semua harta itu tetap bisa kita nikmati bersama, kan?" Randy memaksakan senyum yang terlihat seperti ringisan kesakitan. "Tentu, sayang. Tentu saja. Aku hanya kaget dengan aturan ayahmu yang agak berlebihan." Alia tersenyum manis dalam hati. "Itu bukan berlebihan, Mas. Itu adalah pagar untuk mengurung serigala seperti kalian. Dan sekarang, pintunya sudah terkunci." Langkah selanjutnya dalam rencana Alia adalah memancing Randy untuk melakukan kesalahan fatal yang lebih besar. Ia akan memberikan Randy kebebasan palsu untuk melihat sejauh mana pria itu berani mengkhianatinya di bawah tekanan klausul baru tersebut. Satu hal yang Randy tidak tahu, Siska, wanita yang dia pikir akan menjadi pelabuhan indahnya, adalah orang pertama yang akan mengkhianatinya saat dia tahu bahwa warisan itu tidak bisa diambil dengan mudah. 3 hari setelah pembacaan wasiat, suasana di rumah besar itu terasa mencekam bagi Randy dan Ibu Sari. Mereka seperti tikus yang mencium aroma keju di dalam perangkap, namun takut untuk melangkah. Klausul, lock asset, yang dibacakan Pak Baskoro benar-benar melumpuhkan rencana besar mereka. Randy tidak lagi leluasa menarik dana perusahaan, sementara tagihan renovasi rumah dan cicilan barang-barang mewah yang dipesan Ibu Sari mulai berdatangan. Alia menyadari kegelisahan itu. Ia tahu, untuk membuat musuhnya hancur sepenuhnya, ia harus memberi mereka harapan palsu yang besar, sebuah umpan yang terlalu manis untuk ditolak. Sore itu, Alia sengaja duduk di ruang tengah dengan tumpukan berkas di meja. Wajahnya tampak sangat lelah dan tertekan. Saat Randy pulang dengan wajah muram, Alia menyambutnya dengan tatapan mata yang berkaca-kaca. "Mas, aku tidak sanggup lagi," ucap Alia lirih. Suaranya bergetar. Randy yang baru saja melepas jasnya langsung mendekat. Naluri pemburunya bangkit. "Ada apa, sayang? Apa yang terjadi?" "Tadi aku mencoba mempelajari laporan keuangan perusahaan dan syarat-syarat dari Om Baskoro. Itu terlalu rumit, Mas. Aku merasa tercekik oleh aturan ayah. Aku merasa ayah tidak percaya padaku, seolah-olah aku ini anak kecil yang tidak bisa memegang uang." Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan, pura-pura terisak. Ibu Sari yang mendengar pembicaraan itu dari balik pintu dapur segera bergabung. Wajahnya berubah menjadi topeng keprihatinan. "Sabar, Nak. Ibu sudah bilang, ayahmu memang terlalu keras kepala. Seharusnya dia memberikan semua tanggung jawab itu pada suamimu." Alia mendongak, menatap Randy dengan pandangan penuh harap. "Mas, aku sudah bicara dengan salah satu asisten Om Baskoro secara pribadi. Dia bilang, ada celah hukum. Jika aku menandatangani surat penyerahan hak kelola mutlak atas nama istri yang sedang dalam kondisi tidak stabil secara emosional, maka kontrol penuh akan beralih padamu tanpa campur tangan Dewan Komisaris." Jantung Randy berdegup kencang. Ini adalah berita yang selama ini ia tunggu-tunggu. "Apa kamu serius, Al? Tapi bukankah itu melanggar wasiat? Hanya jika ada yang melaporkan." Tapi asisten itu bilang, dia bisa mengurus administrasinya secara internal. "Aku benar-benar ingin lepas dari beban ini, Mas. Aku ingin kita hidup tenang tanpa harus diawasi seperti pesakitan."
Alia mengeluarkan selembar dokumen dari map hitamnya. Dokumen itu tampak sangat resmi dengan logo firma hukum terkenal. Namun di bawahnya terselip beberapa lembar kertas kosong yang hanya memiliki ruang tanda tangan di bagian paling bawah. Randy meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membaca sekilas judulnya, Surat Delegasi Wewenang Penuh. Matanya langsung tertuju pada bagian yang menyatakan bahwa pihak kedua, suami, berhak melakukan transaksi finansial apapun tanpa batas. Kamu yakin dengan ini, sayang? Tanya Randy, mencoba menahan nada kegembiraan dalam suaranya. Aku percaya padamu, Mas. Hanya kamu yang kupunya. Jawab Alia sambil menggenggam tangan Randy. Tanpa membuang waktu, Randy mengambil pena dan menandatangani dokumen tersebut. Ia tidak sadar bahwa lembar-lembar di bawahnya, yang tertutup rapi, sebenarnya adalah pengakuan tertulis mengenai penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang telah dilakukan Randy selama 6 bulan terakhir. Begitu tanda tangan itu dibubuhkan, sikap Randy berubah drastis dalam hitungan jam. Malam itu, Randy tidak lagi pulang terlambat dengan alasan lembur. Ia pulang dengan membawa Siska masuk ke dalam rumah. Alia yang sedang duduk di ruang makan terkejut. Namun ia sudah menyiapkan mentalnya. Mas, siapa dia? Kenapa kamu membawanya ke sini di malam hari? Tanya Alia, pura-pura gemetar. Randy melemparkan tas kerjanya ke atas sofa dengan kasar. Tidak ada lagi senyum manis atau suara lembut. Kenalkan, ini Siska. Mulai sekarang dia akan tinggal di sini. Lagi pula, rumah ini terlalu besar untuk kita bertiga. Siska akan membantuku mengurus banyak hal. Ibu Sari keluar dari kamarnya dan langsung memeluk Siska dengan hangat di depan mata Alia. Ah, akhirnya kamu datang juga, Siska. Ibu sudah menyiapkan kamar tamu terbaik untukmu. Alia berdiri dengan kaki yang gemetar, separuh karena akting, separuh karena rasa jijik yang murni. Mas, apa maksudnya ini? Aku ini istrimu. Bagaimana mungkin kamu membawa wanita lain tinggal di sini? Randy tertawa. Tawa yang dingin dan merendahkan. Dengar, Alia, kamu sudah memberikan hak kelola padaku. Sekarang, akulah yang berkuasa di sini. Kamu hanya perlu duduk manis, nikmati sisa hartamu, dan jangan banyak tanya. Jika kamu keberatan, pintu keluar selalu terbuka. Tapi ingat, tanpa aku, kamu tidak tahu cara mengurus 1 rupiah pun dari perusahaan itu. Siska melangkah maju, menatap Alia dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. Terima kasih ya, Alia, sudah menjaga Randy selama aku tidak ada. Tapi sekarang, pemilik aslinya sudah kembali. Kamu sebaiknya mulai membiasakan diri menjadi asisten di rumah ini. Alia menunduk, menyembunyikan senyum kemenangan yang mulai merekah di bibirnya. Bagus, batinnya. Tunjukkan semua warna asli kalian. Semakin sombong kalian sekarang, semakin keras jatuhnya nanti. Kalian jahat. Bisik Alia sambil berlari ke kamarnya, pura-pura menangis histeris. Di dalam kamar yang terkunci, Alia segera menghapus air matanya. Ia mengambil ponsel rahasianya dan menelepon Pak Baskoro. Om, rekaman CCTV dan mikrofon di ruang tamu sudah menangkap semuanya. Randy sudah menandatangani surat pengakuan yang menyamar sebagai surat kuasa. Dan sekarang, dia membawa selingkuhannya tinggal di rumah ini. Sempurna, Alia. Suara Pak Baskoro terdengar mantap. Tindakan membawa selingkuhan ke rumah utama adalah pelanggaran berat terhadap norma kesusilaan yang juga diatur dalam klausul wasiat. Secara hukum, mulai detik ini, kamu punya alasan kuat untuk melakukan sita jaminan darurat. Tapi kita tunggu sampai mereka benar-benar menggunakan dana besar besok, agar tuntutan pidananya semakin berat. Alia mematikan telepon. Dari balik pintu kamarnya, ia bisa mendengar suara tawa Randy, Siska, dan Ibu Sari di ruang tengah. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka dengan membuka botol sampanye mahal milik ayahnya. Mereka merasa telah berhasil menjinakkan sang ahli waris. Mereka merasa dunia sudah berada di bawah kaki mereka. Namun, mereka tidak sadar bahwa setiap tawa yang mereka keluarkan adalah langkah mundur menuju jurang yang tidak memiliki dasar. Alia duduk di kegelapan kamarnya,
menatap foto ayahnya. Ayah, lihatlah mereka. Mereka menghancurkan rumahmu. Tapi aku akan memastikan mereka tidak punya rumah lagi setelah ini. Besok adalah hari di mana Randy berencana mencairkan dana besar untuk membelikan Siska sebuah rumah mewah. Dan di hari itulah, Alia akan memutus seluruh aliran napas finansial mereka. Pagi menyapa dengan suasana yang sangat berbeda di rumah besar peninggalan Pak Surya. Tidak ada lagi aroma kopi yang tenang atau sapaan hangat. Yang ada hanyalah suara musik keras dari lantai bawah dan aroma parfum menyengat milik Siska yang memenuhi lorong. Alia keluar dari kamarnya dan mendapati pemandangan yang menyayat hati bagi siapapun yang melihatnya. Siska sedang duduk di kursi makan utama milik almarhum ayahnya, mengenakan daster sutra milik Alia yang diambil paksa dari lemari. "Oh, kamu sudah bangun, pelayan." Siska menyapa dengan nada mengejek, sambil menyesap jus jeruk segar yang disiapkan oleh asisten rumah tangga yang tampak ketakutan. Randy muncul dari ruang kerja. Wajahnya tampak berseri-seri. Ia memegang sebuah map yang berisi rencana pembelian aset baru. "Alia, bagus kamu sudah bangun. Aku butuh kamu mengosongkan kamar utama hari ini juga." Siska mengeluh kamarnya yang sekarang terlalu kecil dan tidak punya walk-in closet yang memadai. Alia menatap suaminya dengan tatapan tak percaya yang dibuat-buat. "Mas, itu kamar kenanganku bersama ibu dan ayah. Bagaimana mungkin kamu memberikan kamar itu pada wanita ini?" Randy melangkah mendekat, mencengkeram rahang Alia dengan kasar. Tidak ada lagi kelembutan, hanya ada kebencian yang selama ini ia sembunyikan. "Jangan sebut dia, wanita ini. Dia adalah calon istriku. Kamu hanya jembatan uang untukku. Sekarang setelah semua akses sudah di tanganku berkat surat kuasa semalam, posisimu di sini tidak lebih dari sekadar asisten rumah tangga yang tidak digaji. Pindah ke kamar belakang, atau keluar dari rumah ini sekarang juga." Ibu Sari muncul sambil membawa beberapa tas belanja kosong. "Sudahlah Randy, jangan terlalu kasar. Biarkan dia di kamar belakang saja. Kita masih butuh dia untuk menunjukkan di mana letak kunci brankas perhiasan simpanan ayahnya yang lain." Alia melepaskan cengkeraman Randy dengan gerakan perlahan. Ia tidak menangis kali ini. Matanya justru menatap tajam ke arah Randy. "Mas, apa kamu tidak takut dengan wasiat ayah? Apa kamu tidak takut kehilangan semuanya?" Randy tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh Siska dan Ibu Sari. "Wasiat? Alia, kamu sendiri yang memberikan surat penyerahan hak lola mutlak itu padaku. Dengan surat itu, aku sudah memindahkan sebagian besar aset lancar ke rekening pribadiku pagi ini. Besok, aku akan menjual rumah ini dan kita akan pindah ke penthouse baru. Kamu bisa pulang ke kampung halaman ibumu kalau kamu mau." Siska berdiri dan berjalan mendekati Alia, lalu dengan sengaja menumpahkan jus jeruknya ke kaki Alia. "Ops, tanganku licin. Tolong bersihkannya. Nyonya, Alia." "Cukup," ucap Alia dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat rendah dan dingin. Keberanian dalam suaranya membuat tawa Randy terhenti seketika. "Apa kamu bilang?" tanya Randy menantang. "Aku bilang cukup." Alia menegakkan punggungnya. Ia merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan sebuah ponsel yang berbeda dari biasanya. Ia menekan sebuah tombol, dan tiba-tiba, seluruh layar televisi besar di ruang tengah menyala secara otomatis. Layar itu menampilkan rekaman pembicaraan telepon antara Ibu Sari dan Randy di balkon, bab 2, diikuti dengan rekaman CCTV semalam saat Randy membawa Siska masuk, hingga rekaman saat Randy mencengkeram rahang Alia beberapa menit yang lalu. Wajah Randy berubah pucat pasi. "Dari mana kamu dapat itu? Kamu pikir aku bodoh, Randy? Kamu pikir aku tidak tahu tentang Siska sejak hari ke-7 pemakaman ayah?" Alia melangkah maju, membuat Randy mundur selangkah. "Kamu pikir surat yang kamu tanda tangani semalam adalah surat kuasa? Coba periksa lagi salinannya di tasmu." Randy dengan gemetar membuka tas kerjanya dan mengeluarkan dokumen semalam. Matanya terbelalak saat membaca judul aslinya yang kini terlihat jelas setelah cairan khusus yang tadinya menutupi tulisan itu menguap. Surat pengakuan tindak pidana penggelapan dana dan perselingkuhan. Di bawahnya, terdapat daftar lengkap transaksi ilegal yang dilakukan Randy,
lengkap dengan pengakuannya bahwa ia melakukan itu semua secara sadar untuk memperkaya diri sendiri dan pihak ketiga, Siska. Ini penipuan. Ini tidak sah, teriak Randy panik. Yang tidak sah adalah pernikahan kita sejak kamu mulai mengkhianatiku, sahut Alia tenang. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar di halaman depan rumah. Beberapa mobil hitam berhenti, dan tak lama kemudian, Pak Baskoro masuk bersama beberapa petugas kepolisian dan petugas sita dari pengadilan. Saudara Randy, ucap Pak Baskoro dengan suara menggelegar. Berdasarkan bukti-bukti otentik dan pelanggaran mutlak terhadap klausul wasiat nomor 7, seluruh hak asuh dan hak kelola Anda atas aset keluarga Surya dicabut secara permanen per detik ini. Ibu Sari mulai histeris. Tidak mungkin. Ini rumah saya. Saya sudah merenovasinya. Renovasi yang ibu bayar dengan uang hutang perusahaan. Potong Pak Baskoro sambil menyodorkan dokumen perjanjian hutang piutang yang ditandatangani Ibu Sari di bab 4. Karena ibu tidak lagi memiliki jaminan dari Randy, maka seluruh aset pribadi ibu, termasuk perhiasan yang ibu pakai sekarang, disita untuk menutupi kerugian perusahaan. Seorang petugas kepolisian maju dan menunjukkan surat penangkapan. Saudara Randy, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana perusahaan dalam skala besar dan penipuan dokumen. Dan Anda, Nona Siska, Anda juga ikut kami atas dugaan keterlibatan dalam konspirasi penipuan. Siska langsung berteriak. Aku tidak tahu apa-apa. Randy yang menjanjikan uang itu padaku. Dia bilang istrinya bodoh dan mudah ditipu. Jangan tangkap aku. Randy menatap Siska dengan pandangan dikhianati. Siska, kamu menyalahkanku. Tentu saja. Aku tidak mau masuk penjara gara-gara kamu yang miskin. Teriak Siska sambil mencoba melarikan diri ke pintu belakang, namun sudah ada petugas yang mencegatnya. Alia berdiri di tengah ruangan, menatap kekacauan itu dengan ekspresi datar. Ia melihat suaminya diborgol, melihat mertuanya bersimpuh di lantai memohon ampun, dan melihat selingkuhan suaminya meronta-ronta seperti binatang buas yang terjepit. Alia, sayang, tolong aku. Aku hilaf. Aku mencintaimu. Teriak Randy saat ia diseret keluar. Alia hanya menatapnya dingin. Cinta tidak memiliki rencana untuk menceraikan dan mencuri harta. Randy, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai uang ayahku. Dan sekarang, kamu tidak punya keduanya. Saat mereka semua dibawa pergi, rumah itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Alia menarik napas dalam-dalam. Beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Masih ada satu babak lagi untuk memastikan mereka benar-benar merasakan penderitaan yang paling dalam di balik jeruji besi. Dinginnya dinding beton ruang kunjungan kepolisian terasa kontras dengan kehangatan yang dulu Alia rasakan di rumahnya sendiri. Ia duduk di balik sekat kaca, mengenakan setelan kantor yang sangat rapi dan berkelas. Di hadapannya, Randy tampak hancur. Tidak ada lagi jas mahal atau aroma parfum berkelas. Yang ada hanya seragam tahanan berwarna oranye, rambut yang berantakan, dan wajah yang seolah menua 10 tahun dalam satu malam. Di sisi lain ruang tunggu, Ibu Sari sedang ditenangkan oleh petugas karena terus-menerus meratap. Sementara Siska duduk di sudut terjauh, memalingkan wajah dengan raut benci sekaligus takut. Alia, tolong, cabut laporannya. Rintih Randy, tangannya menempel pada kaca pembatas. Aku suamimu. Al, kita bisa bicara baik-baik. Aku akan mengusir Siska. Aku akan memutuskan hubungan dengan siapapun, asal aku bisa kembali ke rumah. Ibu sakit. Al, dia tidak bisa bertahan di tempat seperti ini. Alia menatap Randy tanpa kedipan. Kamu bicara seolah-olah kamu masih punya rumah untuk kembali, Randy. Alia mengeluarkan sebuah map tipis dan menempelkannya ke kaca agar Randy bisa membaca isinya. Hari ini, pengadilan telah mengesahkan sita eksekusi atas rumah yang kita tempati, apartemen yang kamu belikan untuk Siska, dan rumah lama Ibu Sari yang kamu jaminkan untuk renovasi. Semua aset itu kini kembali ke bawah bendera PT Surya Kencana. Kamu tidak punya rumah lagi. Ibumu tidak punya tempat tinggal lagi. Apa? Suara Randy tercekat. Tapi rumah ibu itu satu-satunya harta keluarga kami.
Harta yang kamu gadaikan demi gengsi dan keserakahan, sahut Alia dingin. Dan ada satu lagi, hadiah, untukmu. Ingat Siska, wanita yang katanya paling mencintaimu itu. Alia melirik ke arah Siska yang kini terpaksa mendekat karena dipanggil petugas. Alia memutar sebuah rekaman audio dari ponselnya ke speaker ruangan. Itu adalah rekaman pemeriksaan Siska 1 jam yang lalu. Suara Siska di rekaman itu terdengar tajam. Saya tidak pernah mencintai Randy. Saya hanya butuh uang untuk membayar hutang judi saya. Dia yang memaksa saya ikut dalam rencananya mencuri warisan istrinya. Dia bilang istrinya itu bodoh dan tidak berguna. Saya hanya korban janji manisnya. Randy menoleh ke arah Siska dengan mata terbelalak. Siska, kamu bilang begitu pada polisi? Siska tidak lagi berpura-pura. Ia berdiri dan berteriak. Memang benar. Kamu itu cuma tangga buatku. Randy, ternyata tangganya rapuh dan busuk. Sekarang aku harus ikut busuk bersamamu. Pertengkaran hebat meledak di ruang kunjungan. Randy dan Siska saling teriak, saling menyalahkan dengan kata-kata kasar, hingga petugas harus turun tangan memisahkan mereka. Di tengah kegaduhan itu, Ibu Sari merangkak mendekati kaca Alia. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang kini terlihat sangat renta. Alia, nak, ibu mohon. Ibu yang salah. Ibu yang menghasut Randy. Jangan biarkan kami miskin. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Isak Ibu Sari. Alia menatap mertuanya dengan rasa iba yang sangat tipis. Hampir tidak ada. Ibu ingat saat ibu tertawa di telepon dan bilang aku akan membusuk di rumah tanpa sepeser pun? Saat itu, ibu tidak menganggapku sebagai manusia. Ibu menganggapku sebagai mangsa. Sekarang, nikmatilah posisi menjadi mangsa itu, Bu. Alia berdiri, merapikan tasnya. Oh ya, Randy, Pak Baskoro sudah menyerahkan bukti baru kepada jaksa. Bukan hanya penggelapan dana, tapi juga pemalsuan tanda tangan ayah pada beberapa surat kontrak lama. Hukumanmu kemungkinan besar akan mencapai 15 tahun penjara. Dan untuk Ibu Sari, karena ibu menandatangani surat hutang piutang sebagai penjamin utama, seluruh sisa hidup ibu akan dihabiskan untuk membayar ganti rugi yang tidak akan pernah lunas. Alia, kamu kejam. Kamu wanita iblis. Teriak Randy histeris saat petugas mulai menyeretnya kembali ke sel. Aku hanya cermin. Randy, aku memantulkan apa yang kalian berikan padaku. Jawab Alia pelan namun tajam. Alia melangkah keluar dari gedung kepolisian. Sinar matahari siang itu terasa begitu terang. Ia melihat Pak Baskoro menunggunya di samping mobil. Semua sudah selesai, Alia? Tanya Pak Baskoro. Secara hukum, ya Om. Mereka sudah kehilangan segalanya. Hartanya, martabatnya, dan yang paling penting, mereka kehilangan satu sama lain. Mereka akan menghabiskan waktu di penjara dengan saling membenci, jawab Alia. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Perusahaan membutuhkanmu. Alia menatap ke langit. Aku akan membersihkan perusahaan dari sisa-sisa orang kepercayaan Randy. Aku akan membangun kembali apa yang ayah tinggalkan, tapi dengan caraku sendiri. Dan rumah itu, rumah peninggalan ayah akan kujadikan panti asuhan bagi anak-anak yang dikhianati keluarganya. Aku ingin tempat itu kembali memiliki jiwa yang baik. Saat mobil meluncur pergi, Alia melihat dari kaca spion gedung tahanan itu semakin mengecil. Di dalam sana, ia tahu Randy sedang berteriak histeris, menyadari bahwa hidup mewahnya telah berakhir selamanya. Ibu Sari menyadari bahwa hari tua yang ia impikan telah musnah menjadi debu. Dan Siska menyadari bahwa kecantikannya tidak bisa lagi menyelamatkannya dari jeruji besi. Mereka semua menderita. Mereka semua histeris. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa wanita bodoh yang mereka tertawakan itulah yang menuliskan titik terakhir dalam nasib mereka. Masalah besar memang telah datang, dan ia tidak datang untuk menghancurkan Alia, melainkan untuk menyapu bersih sampah yang selama ini mengotori hidupnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan sandiwara keluarga Randy. Kehidupan Alia kini benar-benar berubah. Ia tidak lagi duduk termenung di pojok kamar dengan mata sembab. Kini,
Ia berdiri di lantai teratas gedung Surya Kencana, menatap Cakrawala Jakarta melalui dinding kaca ruang kerja direktur utama. Ruangan yang dulu milik ayahnya itu kini telah direnovasi, membuang semua jejak maskulin yang berat dan menggantinya dengan nuansa minimalis yang elegan namun tetap berwibawa. Semua dokumen restrukturisasi sudah siap, Bu Alia, ucap sekretaris barunya dengan penuh hormat. Alia mengangguk. Terima kasih. Pastikan semua vendor yang dulu bekerja sama dengan Randy di bawah meja sudah kita putus kontraknya secara permanen. Saya tidak ingin ada satupun virus lama yang tersisa di perusahaan ini. Setelah sekretarisnya keluar, Pak Baskoro masuk membawa sebuah map yang berisi laporan perkembangan kasus hukum Randy dan kawan-kawan. Wajah pengacara tua itu tampak puas. Vonis sudah dijatuhkan kemarin, Alia, ujar Pak Baskoro sambil duduk di sofa tamu. Randy divonis 12 tahun penjara atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Siska mendapat 5 tahun karena terbukti membantu menyembunyikan aset hasil kejahatan. Dan Ibu Sari. Pak Baskoro menghela napas pendek. Karena faktor usia dan kondisinya, beliau dijatuhi hukuman percobaan, namun seluruh asetnya disita tanpa sisa. Sekarang beliau tinggal di sebuah rumah singgah kecil di pinggiran kota, dibiayai oleh yayasan sosial karena tidak memiliki satupun kerabat yang mau menampungnya. Alia menyesap tehnya perlahan. Tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak lagi. Hanya ada ketenangan yang dingin. Bagaimana keadaan Randy di sana, Om? Hancur. Jawab Pak Baskoro singkat. Kabarnya dia sering terlibat perkelahian karena sifat sombongnya yang tidak bisa hilang. Padahal dia sudah bukan siapa-siapa. Dia berkali-kali mengirim surat permohonan maaf kepadamu, tapi saya sudah mencegat semuanya sesuai instruksimu. Alia tersenyum tipis. Bagus. Jangan biarkan satu kata pun dari mulutnya sampai ke telingaku. Suaranya sudah mati bagiku sejak hari di mana dia tertawa di telepon itu. Sore harinya, Alia mengunjungi rumah lama peninggalan ayahnya. Rumah itu kini tidak lagi terasa suram. Renovasi besar-besaran yang dulu dilakukan Ibu Sari dengan gaya norak telah dikupas habis. Alia mengubah fungsi bangunan megah itu menjadi Gria Surya, sebuah pusat pemberdayaan dan perlindungan bagi wanita dan anak-anak yang mengalami kekerasan domestik serta penipuan ekonomi. Saat Alia berjalan di lorong, ia melihat sekelompok anak-anak sedang belajar di ruang tengah yang dulu menjadi saksi bisu tawa jahat Randy. Kini, ruangan itu penuh dengan suara tawa yang tulus. Tiba-tiba, seorang asistennya mendekat. Ibu Alia, ada seseorang di depan gerbang. Seorang wanita tua. Dia memaksa ingin bertemu dengan ibu. Katanya hanya sebentar. Alia mengernyitkan kening. Ia berjalan menuju gerbang depan. Di sana, berdiri seorang wanita parubaya dengan pakaian yang sangat lusuh. Wajahnya yang dulu dipenuhi riasan mahal kini tampak kuyu, keriput, dan penuh noda hitam. Itu adalah Ibu Sari. Mantan mertuanya itu tampak gemetar. Begitu melihat Alia, ia langsung jatuh bersimpuh di atas aspal panas, mencoba meraih kaki Alia. Alia, tolong ibu. Nak, ibu lapar. Ibu tidak punya tempat tinggal tetap. Rumah singgah itu sangat sempit. Ibu tidak kuat. Ratap Ibu Sari dengan suara parau yang dulu selalu meremehkan Alia. Maafkan ibu. Nak. Ibu hilaf karena silau oleh harta ayahmu. Tolong berikan ibu sedikit saja uang untuk bertahan hidup. Alia menatap wanita yang dulu ia panggil, ibu, itu. Ia teringat betapa teganya wanita ini membiarkannya menangis sementara dia merencanakan bagaimana cara mengusirnya ke jalanan tanpa sepeser pun. Alia berjongkok, menyamakan tingginya dengan Ibu Sari, namun ia tidak menyentuh wanita itu. Ibu tahu? Rumah ini sekarang adalah tempat bagi orang-orang yang jujur dan tertindas. Ibu tidak memenuhi syarat untuk berada di sini, baik sebagai tamu maupun sebagai penghuni. Alia, ibu mohon. Ibu masih punya tangan dan kaki yang sehat untuk bekerja, seperti orang-orang yang dulu ibu bentak saat merenovasi rumah ini, ucap Alia tenang. Aku tidak akan memberimu uang, karena uang itu hanya akan mengingatkanmu pada keserakahanmu. Tapi, aku akan meminta yayasanku untuk memastikan ibu mendapatkan jatah makanan harian di panti sosial. Itu adalah batas terakhir kemanusiaanku untukmu.
Alia berdiri dan memberi kode kepada penjaga gerbang untuk menutup pintu. Ia tidak menoleh lagi saat Ibu Sari mulai berteriak histeris, memanggil namanya dengan suara yang menyayat hati. Sebuah teriakan yang dulu ia tujukan untuk Alia, kini kembali pada dirinya sendiri. Malam harinya, Alia duduk di balkon apartemen barunya, menatap lampu-lampu kota. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghapus satu-satunya file rekaman suara yang selama ini ia simpan sebagai bahan bakar kemarahannya. Percakapan telepon di bab 2. Klik. File terhapus. Alia menarik napas panjang, membiarkan udara malam mengisi paru-parunya. Dendamnya telah tuntas, hartanya telah kembali, dan martabat ayahnya telah pulih. Namun yang lebih penting, ia telah menemukan dirinya yang baru. Wanita yang tidak lagi bisa diremehkan oleh siapapun. Randy, Ibu Sari, dan Siska kini hanyalah catatan kaki yang pahit dalam buku kehidupannya yang megah. Mereka menderita di balik jeruji besi dan di pinggiran jalan, terkunci dalam penjara keserakahan mereka sendiri. Sementara itu, Alia melangkah maju menuju masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu. Masalah besar itu memang telah datang, dan ia telah selesai melakukan tugasnya. Menghancurkan yang palsu, dan menguatkan yang tulus.